Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaira Sagita akan mempresentasikan materi public speaking pada pertemuan kali ini, yang judulnya yaitu prinsip komunikasi dan sikap serta etika dalam public speaking. Prinsip komunikasi dalam public speaking itu ada 4. Mungkin ada lebih, tapi yang saya jelaskan ini saya jelaskan yaitu ada 4. Yang pertama yaitu honesty, kejujuran. Dengan kejujuran kita be clear and straight. Dengan kejujuran bisa jelas dan lurus. Kejujuran ini sangat penting dalam public speaking, terutama pada speaker ya, pembicara, yaitu dengan kejujuran maka audiens itu akan percaya kepada kita. Nah, ketika audiens sudah percaya sama seorang speaker, maka audiens itu akan tertarik dengan menerima segala informasi dari seorang speaker itu. Maka kejujuran sangat penting dan dia merupakan salah satu prinsip dari public speaking. Yang selanjutnya yaitu authenticity. Authenticity itu artinya keaslian. Be yourself. Maksudnya jadilah dirimu sendiri. Kita bisa punya referensi kan, setiap apa yang kita kerjakan tuh harus ada referensinya ya. Nah, begitupun ketika seorang pembicara harus punya referensi yaitu umpamanya ada salah satu seorang public speaker yang sangat kita sukai. Umpamanya kita suka sama Ustadz Hanan Attaqi. Tapi ketika kita ingin menjadi speaker, jangan jeplak, maksudnya jangan gaya terus karakter semuanya ikut sama Ustadz Hanan Attaqi. Jadilah dirimu sendiri, karena ketika kita menjadi orang lain atau kita berusaha mengikuti gaya dan karakter orang lain, maka yang terkesan pada saat kita menyampaikan sesuatu itu menjadi kayak nggak asli dan susah nyampainya kepada audiens apa yang kita sampaikan itu, karena audiens akan bosen, boring gitu ya, karena ngelihat kita nggak asli banget sih, ini kayak Ustadz ini ya menyampaikannya nggak dari diri kita sendiri, karena ya nggak asli gitu ya. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu integrity itu keutuhan. Ini hampir sama kejujuran sih ya, nggak jauh beda dari kejujuran, yaitu be your word. Nah, tetaplah menjadi kata-katamu. Mungkin istilah pesantren salaf ini tuh nggak zarkoni gitu lah. Apa yang kita sampaikan ya harus kita lakukan. Kalau umpamanya kita menyampaikan sesuatu ya harus kita lakukan juga. Umpamanya kalian endorse nih, pakai skincare ini 3 hari langsung cerah mukanya, umpamanya gitu. Terus udah gitu tapi saya belum coba sih. Nah, dengan kayak gitu apa audiens akan percaya gitu? Apa yang kalian endorsein itu akan laku gitu? Enggak. Terus selanjutnya umpamanya nih kita juga pakai obat ini pasti 3 hari langsung sembuh sakit perutnya, umpamanya lagi sakit perut tuh. Terus audiensnya, emang kamu udah coba? Belum sih. Ya elah gitu kan. Jadi ya gimana gitu. Kalau menyampaikan sesuatu itu kita harus melakukannya. Begitupun di dalam kehidupan pesantren, sebenarnya nyuruh santri kayak gini ya kita harus ngelakuin itu gitu. Nah, selanjutnya yang keempat, yang terakhir yaitu love, cinta. Tanpa adanya cinta, seorang public speaker itu kalau nggak punya rasa cinta pasti mudah menyakiti gitu. Seumpamanya nih ya, ada orang yang mau minta pendapat sama kita meskipun jelek, tapi dengan adanya cinta dalam diri kita pastinya menyampaikannya itu yang tidak membuat sakit hati. Meskipun umpamanya aku bagus nggak pakai kerudung ini, umpamanya gitu. Terus kalian dengan adanya cinta dalam diri kita pasti
Tapi ini sih kurang, tapi nggak apa-apa. Lumayan sih, lumayan, cuman ya kayaknya lebih baik yang lain aja deh gitu, umpamanya gitu. Itu juga bisa harus ada pada seorang public speaker, yaitu harus ada rasa cinta. Kemudian selanjutnya yaitu sikap dalam public speaking. Jadi sikap menurut saya nggak jauh dari sikap positif ya dalam public speaking itu. Maksudnya sikap positif dalam public speaking itu sangat perlu. Ketika kita mempunyai sikap positif yang dilihat orang banyak, itu akan jadi orang-orang itu akan mudah percaya atau tertarik dengan speaker yang kita gunakan, speaker yang kita sampaikan gitu. Karena orang-orang itu akan melihat bagaimana tingkah laku keseharian kita nih, umpamanya kita positif nih, pasti akan tertarik gitulah. Gimana sih ngelihat orang yang umpamanya sehariannya dia nggak pernah melenceng sekalipun gitu, pasti orang-orang tuh akan mudah simpati sama dia. Anak yang baik sama anak yang buruk sama seorang guru pastinya lebih disayang anak yang baik itu tadi. Nah, masih orang-orang seorang guru juga akan percaya sama anak yang baik itu tadi, ya kan? Nah, selanjutnya yaitu etika dalam public speaking. Etika dalam public speaking yaitu kita harus punya tujuan yang baik untuk penyampaian kita. Kita harus punya tujuan yang baik, walaupun endorse nih, umpamanya walaupun kita mau public speaker dalam bisnis ya, kita harus punya tujuan baik. Yang apa yang kita endorsein ya harus jujur ya, harus dengan tujuan yang baik yang membuat para pendengar kita itu, para yang melihat kita itu baik gitu. Nah, selanjutnya persiapan yang matang nih, ini etika loh ya, harus benar-benar kita punya persiapan yang matang untuk public speaker. Terus selanjutnya mengutamakan kejujuran dan komunikasi. Jadi seorang public speaker itu etikanya harus jujur dan dalam komunikasi, maksudnya dalam komunikasi ya, bukan dan komunikasi. Ya harus jujur tadi ya, merupakan salah satu prinsip juga. Terus bahasa dan penyampaiannya yang santun. Jangan gimana ya? Banyak menggunakan kata-kata yang nggak santun gitu. Karena seorang audiens itu akan gimana ya, miris gitu, karena kita dalam penyampaiannya itu nggak santun ya. Kita harus santun dan mungkin intonasinya juga harus santun juga ya. Maka dari itu terus menjauhi sikap egosentris. Yaitu menjauhi sikap egosentris itu kita itu egosentris itu apa sih? Egosentris itu ketika kita nggak bisa menerima sudut pandang orang lain gitu, nggak bisa menerima pendapat gitu, egois gitu lah ya. Maka dari itu jauhin sikap kayak gitu kalau kita mau menjadi seorang public speaker. Selanjutnya menghindari plagiarisme. Nah, ini yang penting. Kita boleh menyampaikan sesuatu, kalaupun itu mengambil dari orang lain, maka kita cantumkan sumbernya, bahwa perkataan kita ini dari orang itu gitu. Jangan mengaku-ngaku itu dari kata-kata dari kita sendiri gitu. Plagiarisme itu jiplak karya orang lain itu. Maka dari itu nggak boleh, itu harus sangat-sangat dihindari, sangat-sangat dijauhi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.